Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egi Ayu Anggita, MPM 1901010017 dari kelas PAIB semester 4. Saya akan menjelaskan beberapa materi fikih munakahat dengan dosen pengampu Muhammad Ali MPDI. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah materi kenapa harus menikah. Nah, Islam adalah agama yang sempurna di segala aspek, termasuk dalam aspek berumah tangga harus sesuai dengan aturan Islam. Menikah itu harus ada aturan dan tujuan. Nah, tujuan dari menikah itu sendiri yaitu ibadah. Contoh Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34-35. Dalam ayat ini memberikan aturan bagaimana cara kita berumah tangga. Aturan ini bukan hanya untuk berumah tangga ketika ada masalah, bahkan rumah tangga yang sudah tidak bisa diselesaikan. Materi selanjutnya atau materi kedua yang akan saya sampaikan itu adalah tentang materi konsep peminangan dan kafah dalam Islam. Dijelaskan bahwa dalam urusan melamar atau meminang, Islam tidak melarang apabila seorang wanita ingin meminang laki-laki Islam atau perempuan meminang terlebih dahulu laki-laki. Islam tidak mengisyaratkan bahwa yang boleh mengajukan lamaran hanya untuk laki-laki saja. Di dalam Islam, konsep peminangan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan dahulu adalah jangan malu untuk meminang dan jangan takut jika ditolak. Misalkan kita ingin meminang seseorang, tetapi dalam prosesnya kita itu ditolak, kita tidak boleh malu, tidak boleh marah dan semacamnya. Nah, yang kedua yang kita harus perhatikan itu adalah jangan menggantungkan orang yang ingin kita pinang. Harus jelas dan memberikan jawaban yang pasti. Nah, yang selanjutnya itu kita jangan ragu mencari yang lebih baik. Kalau ditolak, kita akan mendapatkan yang jauh lebih baik lagi. Nah, selanjutnya hal yang harus kita perhatikan itu adalah ambil cara yang baik dalam meminang anak. Jangan diperbolehkan pacaran terlebih dahulu sebelum menikah. Nah, yang ke poin selanjutnya itu adalah jangan langsung mengambil keputusan, sebaiknya meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang bisa kita lakukan itu adalah seperti sholat istikharah. Nah, syarat yang terakhir itu bisa sebagai orang tua jangan mempersulit anak jika ingin menikah. Materi yang ketiga atau yang selanjutnya yang saya akan jelaskan di sini adalah materi syarat dan rukun pernikahan. Nah, syarat-syarat pernikahan yang pertama itu harus ada suami. Suami harus memenuhi 6 syarat, yaitu yang pertama sedang tidak ihram, haji ataupun umroh. Yang selanjutnya itu kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Yang selanjutnya itu jelas orangnya atau jelas sanadnya. Yang terakhir itu jelas kelaki-lakiannya. Nah, syarat yang selanjutnya di dalam pernikahan itu harus adanya istri. Nah, istri ini harus memenuhi beberapa syarat. 4 syarat yang harus dipenuhi seorang istri atau calon istri. Nah, yang pertama itu tidak sedang ihram, sama seperti ketentuan suami tadi, tidak sedang ihram ataupun haji atau umroh. Nah, yang selanjutnya jelas orangnya, dan tidak menjadi istri orang atau sedang dalam masa iddah, dan selanjutnya jelas perempuannya. Syarat yang selanjutnya di dalam pernikahan itu harus adanya wali. Nah, wali di sini harus memenuhi syarat, yaitu kehendak sendiri atau tanpa paksaan orang lain. Yang selanjutnya itu merdeka, harus laki-laki, tidak fasik, harus adil, tidak dalam keadaan ihram, haji ataupun umrah seperti ketentuan suami dan istri tadi. Nah, yang selanjutnya itu harus beragama Islam.
Nah, yang selanjutnya di dalam syarat pernikahan itu harus adanya ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul di sini syaratnya adalah seperti akad jual beli antara ijab dan qabul itu tidak terpisah, kata-katanya harus tegas dan tidak ditaklik dan tidak dibatasi waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya itu harus ada mahar dan harus ada saksi. Nah, sedangkan rukun pernikahan adalah yang pertama itu harus ada suami, yang kedua harus ada istri, yang ketiga harus ada 2 orang saksi, minimal 2 orang saksi. Yang selanjutnya itu ada zigat ataupun ijab dan qabul. Nah, materi yang keempat saya akan jelaskan di sini adalah materi akad nikah di dalam Islam. Nah, akad nikah ini ada 5 hal yang harus difahami terlebih dahulu di dalam kita akan menikah. Nah, yang pertama itu tidak boleh ada pelanggaran agama karena menikah itu ibadah. Contohnya seperti ini. Contohnya kita tidak boleh hamil di luar nikah dan memamerkan aurat istri sendiri. Nah, yang selanjutnya itu dalam akad nikah itu harus ada wali nikah. Wali nikah di sini harus ada wali nikah bagi perempuan. Tidak sah sebuah pernikahan tanpa izin walinya. Jika ayah kandung sudah meninggal, boleh diganti dengan pamannya atau saudara-saudara sedarah dengan ayahnya tersebut. Nah, selanjutnya itu harus ada mahar. Nah, mahar di sini artinya adalah harta yang diberikan oleh laki-laki atau mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan, untuk calon istrinya tersebut. Untuk sahnya sebuah pernikahan semakin sederhana semakin bagus, seperti seperangkat alat sholat. Karena sebaik-baiknya perempuan itu kita meminta mahar yang ringan, tidak memberatkan calon mempelai laki-laki. Nah, yang selanjutnya itu harus ada 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini boleh dari pihak laki-laki dan boleh dari pihak perempuan. Nah, yang terakhir di dalam akad nikah dalam Islam ini harus ada undangan. Undangan maksudnya di sini ialah diiklankan, minimal undang orang yang sering berinteraksi dengan kita seperti tetangga-tetangga sekitar kita. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan di dalam materi fikih munakahat ini ialah materi yang kelima, itu ada wali dan saksi dalam pernikahan. Nah, saksi wali nikah itu harus memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama itu harus baligh. Baligh itu ialah karena suatu pernikahan tidak akan sah jika kedua atau salah satu saksinya itu belum mencapai baligh. Yang selanjutnya itu saksi harus berakal, karena pernikahan tidak akan sah jika seorang saksi itu gila ataupun mengalami keterbelakangan mental. Selanjutnya itu saksi harus laki-laki, karena tidak dibenarkan jika salah seorang atau kedua orang saksi itu salah satunya perempuan. Karena saksi di sini harus laki-laki. Yang selanjutnya itu adalah saksi harus orang-orang yang mampu bersikap adil, tidak fasik. Yang selanjutnya itu saksi haruslah orang yang sehat secara mental. Ditakutkan jika saksi mengalami keterbelakangan mental, kesaksian itu bisa saja meragukan. Nah, yang terakhir, yang penting juga di dalam kita menjadi saksi itu, saksi harus beragama muslim. Saksi dalam akad nikah itu harus beragama muslim, tidak boleh beragama yang lain seperti Kristen, Buddha ataupun yang lainnya, itu tidak boleh, karena saksi itu harus orang Islam. Nah, materi yang selanjutnya atau materi yang keenam yang akan saya jelaskan di sini adalah kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Nah, mahar pernikahan itu boleh dibayarkan tunai dan boleh juga dibayarkan secara bertahap. Menurut Ibnu Qudamah, mahar boleh disegerakan dan boleh ditunda. Karena mahar ini termasuk bayaran dalam akad muawadah atau timbal balik, sehingga boleh disegerakan atau ditunda seperti harga.
pendapat lain dikemukakan oleh Syekhul Islam ketika menjelaskan masalah surat nikah yang tertulis jika maharnya itu dulu para sahabat tidak menulis mahar, namun mereka menyegerakan mahar. Nah, disimpulkan bahwa mahar sendiri itu boleh dibayarkan tunai, boleh dibayarkan secara bertahap, itu sesuai dengan kesepakatan antara calon suami dan calon istri. Karena konsep mahar sendiri itu boleh dibayarkan secara langsung, boleh dibayarkan secara bertahap, itu tergantung kesepakatan antara suami ataupun calon suami dan calon istri. Karena konsep mahar sendiri itu tidak memberatkan satu sama lain. Sedangkan menurut Ibnu Baz, beliau menjelaskan teknik pembayaran mahar pernikahan itu kembali kepada kesepakatan suami istri ataupun dengan wali mereka. Nah, materi yang terakhir yang saya sampaikan itu adalah materi poligami. Nah, menurut Imam Nawawi, seorang ahli fikih mengatakan nikah dengan satu wanita saja itu ada berbagai macam hukumnya. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, mubah, dan makruh ataupun haram, bisa saja haram di dalam menikah itu. Jadi kita itu kalau menikah harus mengikuti aturan atau cara yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah mengartikan sunnah, karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukan karena tidak mengikuti hawa nafsu, dan calon pendampingnya itu sudah dipilihkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada perintah yang mengharuskan poligami itu harus adil. Jika kita tidak bisa adil, jangan melakukan poligami. Karena menikah itu cukuplah dengan satu istri saja. Tetapi menurut perspektif hukum Islam, poligami itu dibatasi sampai maksimal 4 istri, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ada 2 pokok ayat yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 dan Quran Surat An-Nisa ayat 129. Pelaksanaan poligami menurut hukum Islam harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Suami harus ada secara zahir, namun bila masalah hati itu tidak bisa dibohongi, seperti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat amat menyayangi Siti Aisyah, tetapi tidak ditampakkan secara zahir rasa sayang, rasa cintanya kepada istri-istri yang lain. Beliau atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bersikap adil kepada semua istrinya. Di dalam poligami itu harus mengerti, harus kita bisa adil di dalam, karena jika kita itu tidak bisa adil, poligami itu tidak akan berjalan semestinya. Dan jika kita itu ingin berpoligami, harus meminta istri ataupun mendapatkan mendapatkan restu dari istri pertama kita. Jika tidak, itu akan menyakiti istri pertama. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan di dalam materi fikih munakahat ini. Semoga materi yang dapat saya disampaikan bermanfaat. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.